Sahabat Shalom, adik-adik semua. Apa kabarnya semua hari ini? Pasti semua sehat ya. Sekarang kita mau mulai ibadah sekolah Sahabat Shalom. Adik-adik, kita siapkan hati kita ya. Semua angkat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Aba Yahweh, di dalam nama Tuhan Yesus Mesias, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini. Sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah Sahabat Shalom. Biarlah Engkau hadir di tengah kami, sehingga Engkau memberikan kami penyertaan, hikmat, serta berkat-Mu dalam kami melakukan ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Mesias, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan ya. Biarpun kalian masih di rumah, ayo kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Bapak Yahweh. Henry, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa
adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan karena kita mau mendengarkan firman. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Semua siapkan hatinya, angkat tangannya, tutup matanya. Hanya dekat kasih-Mu Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Yesus, inilah yang ku tahu. Kau mendengar hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Yesus, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Halo, shalom adik-adik semua. Senang banget nih Kaldi bisa bawain firman Tuhan pada hari ini untuk kalian semua. Oke, sebelum Kaldi mau masuk dalam firman Tuhan, kita mau doa dulu untuk firman Tuhan, ya. Mari kita dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih, kami bersyukur pada hari ini kami semua sehat, kami semua baik, kami semua aman. Terima kasih Tuhan. Berkati kami Bapa untuk mendengarkan firman-Mu yang Kaldi sampaikan, supaya firman ini bisa menjadi pedoman dalam hidup kami untuk sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus Masia, haleluya, haleluya, amin. Oke, nah Kaldi hari ini mau bawain tentang Salomo, gitu ya. Nah, adik-adik tahu nggak siapa sih Salomo, Kak? Oke, kalian tahu Daud nggak?
Raja Daud yang memimpin bangsa Israel? Tahu ya? Oke. Nah, Daud itu adalah ayahnya dari Salomo. Gitu ya. Salomo punya kakak beradik nggak, Kak? Gitu. Oh, ada. Jadi nanti dalam ceritanya Kak Aldi akan ceritain yang pertama tentang Daud, yang kedua tentang Salomo, yang ketiga tentang kakak-kakaknya Salomo. Siapa aja namanya, karakternya seperti apa, nanti Kak Aldi akan infokan ya. Oke, sebelumnya kamu buka dulu firman Tuhan atau kamu baca Alkitab ya. Coba kamu cari dulu Alkitabnya, kitab-kitab sucinya. Nanti kalian buka di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 4 sampai dengan 15. Kali ulang ya. Ayat firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 3 ayat 4 sampai dengan 15. Ya, raja-raja itu di mana? Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama? Betul, Perjanjian Lama. Ya. Dibuka 1 Raja-Raja 3 ayat 4 sampai dengan 15, ya. Bercerita tentang Salomo. Jadi kali mau cerita bagaimana Salomo meminta hikmat dari Tuhan, ya. Kalian baca dulu dari ayat 4 sampai dengan ayat 15, ya. Kamu bisa pause dulu atau stop dulu. Kemudian kalau misalnya adik-adik sudah baca firman Tuhan, kalian bisa play lagi ya untuk mendengarkan video dari Kak Aldi, ya. Oke. Kali mau info bahwa tadi Daud sudah Kak Aldi infoin ya. Daud itu adalah bapak dari Salomo. Nah, Salomo itu ternyata anak ketiga adik-adik. Dia punya kakaknya. Dia punya kakak dua, ya. Yang pertama adalah Absalom. Yang kedua adalah Adonia. Ya, dua-duanya laki-laki. Nah, Absalom itu seperti apa, Kak? Oke, Absalom itu adalah anak pertama. Dia gagah dan tampan. Ya, rambutnya panjang. Lalu dia punya kereta kuda yang sangat banyak. Oke, kereta kuda kalian kebayang nggak seperti apa? Jadi, kalau kalian biasanya sih ini di daerah-daerah ya, di Jakarta udah Kak Aldi kayaknya udah jarang. Oh, mungkin di Kota Tua kalau adik-adik pernah. Ya, di Jakarta ada tuh. Jadi di depannya kereta, ya, ada bapak kusirnya. Lalu di belakang kalian bisa naik. Nah, itu kereta kuda. Tapi kalau di dahulu kereta kuda itu sangat-sangat bernilai harganya. Seperti kalau sekarang mobil lah, gitu ya. Kalau dulu kan belum ada mobil. Nah, penggantinya mobil itu kereta kuda. Berarti yang punya kereta kuda itu adalah orang-orang yang kaya raya, bukan orang-orang yang tidak punya uang, ya. Nah, dia biasanya kalau orang yang kaya dan punya uang itu punya satu kereta kuda. Tapi kalau Absalom karena anaknya Raja Daud, jadi dia punya banyak sekali kereta kuda, banyak sekali gitu, lebih dari satu, mungkin lebih dari 10, banyak sekali kereta kuda, gitu ya. Namun namun hatinya tidak baik, tidak sebaik Salomo. Jadi dia anak yang pemberontak malah, ya, anak yang pemberontak terhadap ayahnya Daud. Lalu anak yang kedua namanya Adonia. Adonia adalah anak kedua laki-laki yang sangat manja, ya, yang selalu melakukan apa yang dia mau. Jadi dia nggak dengerin tuh kata-kata dari bapaknya Daud. Jadi dia selalu mengikuti keinginan dirinya sendiri gitu. Nah, anak yang manja gitu ya, dan dia juga tidak takut akan Tuhan. Nah, anak yang ketiga yaitu ya Salomo. Nah, Salomo ini adalah pribadi seseorang yang taat dan mengasihi Tuhan. Jadi dia orang yang sangat-sangat mengasihi Tuhan dan taat kepada Tuhan. Nah, Tuhan berfirman. Jadi Tuhan sudah berfirman kepada Salomo bahwa Salomo harus menjadi raja baru untuk menggantikan Daud. Nah, Tuhan tuh udah berfirman. Jadi Tuhan tuh sudah mempunyai rencana yang indah, gitu, rencana yang baik untuk Salomo karena kerendahan hati dia, ketaatan dia terhadap Tuhan. Oke, jadi dari ceritanya adalah intinya Salomo selalu menaati nasihat dari Daud bapaknya, perintah-perintahnya, ketetapan Tuhan, dia taat dengan segenap hatinya. Lalu karena Daud sudah
lanjut usia, usianya sudah tua, dan dia tahu bahwa dia akan meninggal dunia gitu ya. Lalu dia menginfokan atau berkata kepada Salomo, karena kamu anakku yang paling kukasihi, karena kamu anak yang taat, karena kamu anak yang turut perintah Tuhan, maka saya memilih kamu untuk menjadi raja bangsa Israel selanjutnya. Gitu. Jadi Daud memilih Salomo, ya, dia menaati Tuhan juga, ya, jadi dia memilih Salomo untuk menjadi raja Israel, gitu ya. Nah, setelah dia menjadi raja bangsa Israel, Tuhan memberkati dia, Tuhan memberkati Salomo, dan menjadikan semua yang dikerjakannya semua berhasil. Bayangin tuh, Salomo kondisinya saat itu sangat-sangat muda, tapi Tuhan memberikan dia kesiapan hati untuk bisa memimpin bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, gitu ya. Nah, Tuhan memberkati dia, apapun yang dia kerjakan berhasil, dan kerajaannya sesuai firman Tuhan di 1 Raja-Raja, kerajaannya menjadi teguh, berdiri, dan kokoh, ya. Jadi kerajaannya sangat kokoh, sangat teguh, dan tidak bisa dilawan lah untuk dengan bangsa yang lain. Nah, itu berarti apa? Jadi itu berarti adalah negaranya stabil. Stabil maksudnya rukun, ya. Jadi tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan, jadi hanya ada damai sejahtera di dalamnya, adik-adik. Nah, situasi ini sebenarnya bisa dibilang langka di bangsa Israel, karena kita tahu kalau misalnya kamu baca di ayat-ayat sebelumnya, tahun-tahun pemerintahan Daud, ya, di bangsa Israel seringkali bergejolak karena perang saudara. Jadi saling kakak beradik itu saling berselisih gitu. Jadi ada kekacauan. Nah, sejak eranya Salomo ini tidak ada terjadi perselisihan dan tidak ada terjadi pertengkaran, ya, jadi adanya damai sejahtera, kasih sukacita, luar biasa ya. Jadi memang Tuhan memilih Salomo itu memang dengan tidak setengah-setengah gitu. Jadi dia kepemimpinan Salomo itu mencerminkan untuk kepemimpinan yang baik. Jadi dia bisa memimpin rakyatnya dengan baik sehingga tidak terjadi kekacauan, tidak terjadi perselisihan gitu, karena memang Tuhan mampukan Salomo untuk itu. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab Salomo. Apa itu, Kak? Nah, pada saat itu bangsa Israel itu tidak tahu apa-apa tentang hukum Tuhan. Ya, bagaimana cara menyembah Tuhan, ya, pada saat itu. Bagaimana memberikan persembahan kepada Tuhan seperti apa? Melalui apa sih kita memberikan persembahan untuk Tuhan yang berkenan, ya? Memberikan persembahan yang berkenan kepada Tuhan seperti apa? Menyembah Tuhan dengan baik itu seperti apa sih? Nah, di dalam masanya itu bangsa Israel belum tahu gimana caranya gitu. Bagaimana caranya menyembah Tuhan yang benar. Nah, akhirnya dia diberikan hikmat oleh Tuhan dengan cara membangun Bait Elohim, atau kita sekarang sebutnya gereja, ya. Jadi dia membangun Bait Elohim untuk bangsa Israel supaya dapat menyembah dan memberikan pengorbanan seturut kehendak Tuhan, gitu ya. Nah, karena pada saat itu banyak sekali bangsa Israel masih mempersembahkan korban di bukit-bukit tempat pemujaan ilah-ilah gitu. Jadi memuji-muji ilah-ilah lain lah gitu, di gunung-gunung seperti itu. Jadi memang belum ada aturan, atau mereka tuh bangsa Israel belum tahu bagaimana cara menyembah Tuhan. Nah, itu sebabnya Tuhan memberikan hikmat kepada dia untuk mendirikan Bait Elohim, supaya ada tempat nih, rakyatku, ada tempat di mana menyembah Tuhan dengan benar, di mana engkau mempersembahkan hasil bumimu kepada Tuhan. Ini loh tempatnya. Nah, diberikan fasilitas Bait Elohim itu untuk menjadi tempat menyembah Tuhan, adik-adik. Jadi memang Tuhan mengirim Salomo untuk mendirikan Bait Elohim untuk bangsa Israel. Gitu ya, ini dahsyat banget ya. Jadi memang perpanjangan tangan Tuhan Salomo untuk membangun Bait Suci Elohim pada saat itu. Nah,
Yang hal pertama di sini kita bisa lihat bahwa Salomo itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan akal budinya. Jadi dia taat, dia orangnya taat loh. Bisa aja gini loh, Tuhan bilang sama dia, Salomo, kamu mendirikan bait Elohim, gitu ya. Bisa aja dia mengabaikan perintah Tuhan, karena dengan kedudukan dia sebagai raja, saya nggak mau diperintah orang lain. Saya mau memerintah, karena saya sebagai raja bangsa Israel. Nah, oleh karena itu, karena dia seorang raja, harusnya dia bisa memerintah apapun yang dia mau. Harusnya dia bisa melakukan apa yang dia mau, adik-adik. Tapi Salomo menjalankan sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Dia malah mentaati Tuhan, gitu ya. Jadi dia menaati seluruh perintah Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik harus selalu menaati apa yang Tuhan perintahkan dalam firman Tuhan, apabila kita ingin diberkati Tuhan, seperti Salomo. Jadi apapun firman Tuhan yang tertulis, kita coba taati, termasuk hormati ayah dan ibumu. Betul ya? Di 10 perintah Tuhan ya. Jadi seluruh perintah Tuhan itu harus kita taati. Satu yang kita tahu ya, kita harus mengkuduskan hari Sabat. Ya, yang kedua ada jangan hormati ayah dan ibumu. Jadi kamu harus menghormati ayah dan ibumu kalau kamu mau diberkati Tuhan. Lalu jangan mencuri dan lain sebagainya. Jadi semua perintah Tuhan itu kamu harus turuti, adik-adik. Ya, supaya kamu diberkati Tuhan. Terlihat Salomo itu menaati seluruh perintah Tuhan dan dia diberkati menjadi seorang raja, dan dia punya segala kelimpahan yang dia mau. Nah, itu salah satu ini ya, contoh ya. Jadi kenapa kita harus menaati firman Tuhan supaya kita diberkati seperti Salomo. Gitu ya adik-adik ya. Oke. Nah, kali lanjutin ya. Kalau kamu baca di 1 Raja-Raja 3 ayat 5, kali bacain ya. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Tuhan, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ya, itu jadi gini, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo, adik-adik. Dan Tuhan bilang sama Salomo, intinya gini, kalau misalnya dengan kata-kata sekarang, kamu mau apa Salomo dari saya? Apapun yang kamu minta, saya pasti kabuli. Nah, kalau adik-adik memposisikan diri sebagai Salomo ya, kalau Tuhan menampakkan dirilah kepada adik-adik, kira-kira adik-adik mau apa? Biasanya, saya mau panjang umur Tuhan, oke. Atau saya mau punya suara yang bagus, gitu ya, supaya saya bisa nyanyi. Nah, sekarang kan rame ya, di televisi ada Indonesian Idol gitu ya, atau ada Indonesia Mencari Bakat atau lain-lain. Aku mau punya suara bagus supaya aku jadi artis gitu ya. Atau misalnya aku mau umur panjang gitu, aku mau punya mobil yang bagus, atau aku mau punya rumah gitu ya, atau aku mau punya uang yang banyak Tuhan gitu. Nah, ini berbeda sekali sama apa yang Salomo minta. Ya, coba tebak apa yang Salomo minta, Dedik? Kalau kamu udah baca. Ya, kita kali coba bacain lagi ya. Kita lanjutin untuk baca pada ayat 6 sampai dengan 9. Ya, ayat 6. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan, engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Ya, dia bilang, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar. Ya, umat yang besar maksudnya bangsa Israel ya adik-adik ya, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Wah, luar biasa nggak, Dedik? Jadi Salomo itu dia tidak meminta kekayaan,
dia tidak minta umur panjang, dia tidak minta keahlian untuk berperang, ya dia tidak minta untuk punya rumah yang sangat besar atau uang yang banyak atau umur panjang atau keahlian untuk berperang, tidak. Tapi apa yang tadi Salomo minta? Dia minta untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Dia minta untuk bisa memimpin umatmu yang sangat besar ini. Jadi sebenarnya dia minta hikmat dari Tuhan. Untuk mana keputusanku, yang mana yang benar, mana keputusanku, mana yang salah Tuhan. Gimana caranya aku untuk membimbing bangsa Israel yang sangat besar ini. Itu yang dia minta, adik-adik. Dia tidak minta apapun yang lain, cuma itu aja. Nah, dari sini kita bisa lihat apa? Jadi yang pertama, Salomo tahu dengan jelas bahwa dia bisa duduk ya di atas tahta bukan karena jasanya sendiri, melainkan ini karena kesetiaan dan rahmat Tuhan terhadap ayahnya. Jadi dia bersyukur bahwa ayahnya Daud itu mengajarkan tentang kesetiaan terhadap Tuhan. Ya, yang kita tahu ya bahwa Daud itu mengikut Tuhan seumur hidupnya. Benar? Ya, dia benar, dia adil, dan dia jujur. Tuhan juga setia mengenapi janji-janjinya kepada Daud. Ya. Yang kedua, Salomo menyadari bahwa bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, merupakan miliknya Tuhan. Jadi dia minta untuk dapat memimpin bangsa pilihan Tuhan, karena bangsa yang besar, umat pilihan Tuhan. Ya, dia bertekad untuk tidak memerintah berdasarkan kehendaknya sendiri. Maka dari itu dia minta hikmat dari Tuhan untuk bisa memimpin bangsa yang besar ini. Yang ketiga, Salomo menyadari bahwa dia tidak mempunyai kemampuan untuk memerintah umat Tuhan karena dia masih sangat-sangat muda. Ya, jadi dia meminta Tuhan untuk memberinya hikmat dan mengajarnya bagaimana untuk memerintah umat Tuhan berdasarkan kebenaran dan kejujuran. Ya, jadi dia minta untuk dia dapat memimpin sesuai dengan kebenaran dan dia dapat memimpin dengan kejujuran. Nah, itu yang diminta. Jadi Salomo sebenarnya hanya meminta satu hal, yaitu hikmat untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Dan Salomo memperoleh karunia hikmat dari kerendahan hati dan ketaatannya kepada Tuhan. Gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat. Jadi kita intinya adalah dari kisahnya Salomo, kita harus menjadi pribadi yang taat, menjadi pribadi yang setia terhadap apapun yang Tuhan mau, ya, karena pasti Tuhan akan memberikan kepadamu adik-adik karunia hikmat yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, untuk itu, kalau kamu setia, kalau adik-adik taat, kalau adik-adik menuruti semua perintah Tuhan, percaya adik-adik akan memperoleh berkat yang besar dari Tuhan. Adik-adik akan memperoleh berkat yang berkelimpahan diberikan Tuhan kepada adik-adik. Jadi jangan khawatir, ya adik-adik jangan khawatir, adik-adik jangan gelisah hatinya. Adik-adik percaya, adik-adik taat saja, pasti Tuhan akan berikan berkat besar kepada adik-adik. Melalui misalnya orang tuamu, ya bisa melalui adik-adik, bisa melalui kakakmu, bisa melalui orang tuamu, atau bisa melalui tantemu, ommu, atau pakdekmu, atau opamu, atau omamu. Itu bisa aja. Ya, berkat itu tidak hanya berupa materi adik-adik. Karena kalau untuk sekarang, dengan kondisi sekarang, ya, berkat itu bisa berupa kesehatan. Adik-adik sehat sampai hari ini, itu salah satu berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepadamu adik-adik. Karena saat ini kita tahu ya, kesehatan itu yang mahal sekali harganya. Jadi kalau sekarang kita sehat, sekarang kita bisa terus menikmati makanan, kita terus sampai sekarang kita bisa menikmati damai sejahtera, kasih sukacita, itu juga merupakan berkat dari Tuhan. Ya, puji Tuhan kalau adik-adik juga punya materi yang diberikan Tuhan untuk di dalam keluarga adik-adik, itu bonus dari Tuhan. Jadi intinya kita harus selalu mengucap syukur, menaati, dan sesuai dengan perintah Tuhan. Dan kita juga bisa selalu bersyukur kepada Tuhan.
apapun dengan keadaanmu, apapun masalahmu, adik-adik, apapun yang kamu rindukan, bersyukur, setia, dan taat kepada Tuhan. Itu aja dari Kak Aldi ya untuk firman hari ini. Biarlah firman ini atau Salomo, kisah Salomo bisa menjadi salah satu pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui Kak Aldi untuk adik-adik ya. Oke, sebelum Kak Aldi mau tutup, kita mau satu di dalam Tuhan. Bapak Yahweh, Tuhan Yesus Masia, terima kasih Bapak. Pada hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Salomo, bagaimana ketulusan hatinya, kerendahan hatinya, ketaatannya kepada Tuhan. Kami mau seperti Salomo Tuhan, kami mau taat, kami mau menaati semua perintah Tuhan agar berkat-berkat Tuhan tercurah kepada setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Masia kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom shalom adik-adik. Adik-adik semua yang dikasih Tuhan Yesus Masia, tadi sudah mendengarkan firman Elohim, dan firman itu yang menguduskan kita semua, dan firman itu yang memberkati kita semua, dan firman itu memperbaharui hidup kita dari hari ke hari, sehingga kita semakin bertambah-tambah baik, semakin bertambah-tambah berkenan kepada Bapa Yahweh, mengasihi Bapa Yahweh. Dan saatnya kita akan menutup ibadah Sabat pada saat ini. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari adik-adik angkat tangan semuanya untuk menerima berkat dari Tuhan. Yevarekeka Yahweh weis mereka. Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yaer Yahweh panai elka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yisa Yahweh panai eleka wiase meleka salom. Yahweh yang menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Afitoda